kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami akan belajar berkati kami dari awal hingga akhirnya dalam Tuhan sekali. Amin. Halo, selamat pagi anak-anakku. Yuk kita belajar lanjut materi di bab 4 ya. Kita lanjut materi ke bab 4 mengenai bacalah dan temukanlah. Nah, membaca itu sangat penting ya. Membaca itu adalah jendela dunia. Ya tahu kan, di sekolah-sekolah banyak kan simbol-simbol membaca itu adalah jendela dunia. Membaca adalah sebuah aktivitas yang bermanfaat bagi manusia ya. Dengan membaca kita dapat mengerti, mempelajari dan memahami banyak hal tentang dunia ini ya. Contohnya kita belajar, kita pasti membaca buku, membaca artikel ya, atau membaca media sosial ya. Banyak sekali. Apalagi kita di YouTube. Kalau di YouTube itu kita nggak cuma membaca, kita melihat, mendengarkan, terus ada deskripsinya, itu juga kita membaca ya. Membaca deskripsi kita tahu apa yang diputar dalam video tersebut, kita tahu maknanya. Nah, ya, membaca itu sangat penting bagi kita semua ya. Membaca itu tidak cuma sekedar melihat dan membaca, tapi memahami, mengerti, dan bisa kita ceritakan kepada orang-orang. Kalau pagi bapak-bapak yang punya ayah kan, ayah semua ada yang lihat berita di koran maupun di media sosial, dia pasti membaca ya, nggak cuma melihat aja tapi membaca. Oke, mereka tahu dan mereka ceritakan kepada anak-anaknya, anak-anak kita ya, kepada kita, biar kita juga tahu, oh hari ini ada berita ini, hari ini ada berita ini, biar kita tahu juga ya. Yuk kita belajar tentang bacalah dan temukanlah ya, karena ini sangat penting bagi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kita perlu mengetahui kasih dan atau kisah atau teks ya. Kita harus mengetahui kisah atau teks di dalam cerita atau buku ya, apalagi kita anak-anak Kristen yang selalu membaca Alkitab. Kita tahu kan dari cerita-cerita ya, dari teks tersebut di Alkitab, kita dari tulisan firman Tuhan di Alkitab, kita tahu kisah-kisahnya. Nah, kita paham, kita mengerti ya, kita tahu ada sejarah, ada panduan kita, ada hukum, ada lagu pujian, ada syair. Dari dalam Alkitab itu banyak sekali pengetahuan yang ada di dalam Alkitab. Alkitab adalah buku yang paling banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia ya. Alkitab bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jawa, ada. Nah, di Alkitab elektronik kita ya, yang yuku, yang warna hijau atau warna biru, itu ada pengaturannya di dalam bahasa di Alkitab elektronik kita itu banyak banget, ada seratusan bahasa. Kita bisa pilih, misalnya bahasa Indonesianya itu ada berapa versi, terus bahasa Jawa ada berapa versi, bahasa Inggris itu ada berapa versi, banyak banget bahasa ya. Kita bisa memilih, kita bisa mempelajari itu semuanya. Oke, Alkitab juga menunjuk kepada kita untuk jalan dan datang kepada Tuhan melalui Yesus ya. Di dalam Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40 ya, diceritakan tentang sida-sida dari Ethiopia ya, yang melakukan perjalanan dari Yerusalem sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ia membaca namun ia tidak memahaminya. Nah, kemudian muncullah Filipus yang diarahkan oleh Roh Kudus untuk menemunya supaya sida-sida dari Ethiopia tersebut itu paham apa yang ia baca dalam perjalanan tersebut ya. Dari tuntunan Roh Kudus, Filipus mengajari sida-sida ya, atau belajar bersama sida-sida tersebut supaya sida-sida tersebut itu paham apa yang dibacanya. Lalu sida-sida tersebut turun dan minta dibaptis kan, minta dibaptis, dan
sudah dibaptis, si Filipus itu ternyata sudah melanjutkan perjalanan. Si Filipus ternyata habis itu hilang, dia pergi dari situ. Ya, dengan penjelasan Filipus, Sida-sida itu paham, ya, Sida-sida itu paham tentang apa yang tertulis di dalam Alkitab. Penjabat itu menemukan maknanya, mengerti maknanya, ya, apa yang tertulis dalam teks tersebut. Nah, kita lanjut. Sida-sida atau penjabat, ya, dari etnik tersebut memiliki keistimewaan yang baik. Keistimewaan yang baik menjadi teladan bagi umat Kristen, yakni hatinya yang rindu untuk mencari Tuhan. Ya, hatinya Sida-sida itu, dia itu mau mencari Tuhan. Dia dengan membaca kitab, meskipun dia penjabat yang besar, dia menyediakan waktunya untuk membaca, ya, untuk membaca kitab tersebut. Timotius sejak kecil dia itu rajin membaca Alkitab, rajin membaca firman Tuhan, ya, rajin membaca kitab suci. Karena rajin membaca firman Tuhan dan ia mempelajarinya, ya, Timotius pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang baik dan saleh. Timotius itu rajin dari kecil. Dari kecil itu kalau kita ya dari SD, ya, dari SD, SMP, SMA, kuliah, perguruan tinggi, ya, terus mengejar cita-cita kita, apa yang kita cita-citakan, kita kejar itu, ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16, Paulus menyebutkan manfaat firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang pertama untuk mengajar, terus yang kedua untuk menyatakan kesalahan, yang ketiga untuk memperbaiki perilaku kita, ya, yang jahat menjadi baik, terus laku kita yang jelek menjadi baik, yang sopan, laku kita kepada orang tua, kepada sesama, terus kepada menghargai pada teman, ya, menghargai teman, ya. Kita tidak boleh berbuat jahat kepada mereka, pada teman-teman kita, ya. Kita harus menghargai, jadikan teman kita itu sahabat, ya. Untuk mendidik orang juga, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah oleh Roh Kudus yang menginspirasi para penulis Alkitab. Dengan kata lain, Alkitab adalah firman Allah itu sendiri, ya. Alkitab itu adalah suatu pengetahuan yang baik bagi kita. Alkitab adalah kitab suci yang berisi pengajaran, pedoman hidup, teguran, larangan, doa, permohonan, nasihat, dan lain sebagainya, ya. Karena Alkitab itu penting bagi kita juga memiliki pedoman juga, kita memiliki pengetahuan dari Alkitab, kita memiliki ceritakan kisah-kisah yang latar belakang dari nabi-nabi, para nabi, terus dari kelahiran Yesus, kita tahu dari kecil sampai besar, ya, sampai disalib, sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita tahu itu semua, ya. Loh, sampai di sini pembelajaran kita, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa, ya, sebelum menutup pembelajaran kita di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami selesai belajar, Bapak, berkati kami. Kami akan melakukan aktivitas kami, melindungi kami, jaga kami, memberikan kami perlindungan, biar kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan, amin.